Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya percaya semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang trusting God, mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan, kata-kata ini sering sekali kita dengar dan bahkan berkali-kali kita dengar, terutama ketika kita menghadapi tantangan, terutama ketika kita menghadapi sakit atau apapun yang tidak enak dalam hidup kita. Tetapi meski mudah diucapkan, seringkali kita susah untuk melakukannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa sebelum kita mempercayai Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dahulu. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita belum mengenal seseorang, tentu kita tidak dengan mudah menitipkan tas kita, handphone kita. Nah, kita harus mengenal dulu, baru kita bisa percaya. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dan ketika God Lover mengenal siapa Tuhan kita, kita lebih mempercayai Dia. Saya mau katakan bahwa berhati-hatilah dengan siapa saudara mempercayai. Kalau saudara mempercayai kekayaan, saya mau katakan itu tidak permanen. Kalau saudara mempercayai teman, saya mau katakan pertolongannya kepada saudara itu hanya sementara. Saudaraku, jadi dengan kata lain yang harus saudara dan saya percayai hari-hari ini dan seterusnya adalah Tuhan. Apa sih artinya mempercayai Tuhan? Mempercayai Tuhan artinya mempercayai Dia dalam keandalannya, mempercayai firman-Nya, mempercayai kekuatannya. Ya, dan juga God Lover harus mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk menjadi percaya, kita lebih mempercayai Tuhan lagi. Apa yang harus kita miliki? Pertama, kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Saya suka sekali ayat ini, Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, kenapa sampai yang namanya Habakuk bisa berkata demikian? Padahal waktu itu keadaan Habakuk itu keadaan yang terjepit. Kenapa sampai Habakuk bisa berkata-kata seperti itu? Imannya tidak tergoncangkan walaupun masalah menekan hidup daripada Habakuk. Wow, ternyata Habakuk percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang tetap sama. Tetap mengasihi saudara, tetap mencintai saudara, tetap yang akan menyelamatkan hidup saudara. Apapun keadaanmu, apapun persoalan saudara, jangan sampai kita tergoncang. Haleluya. Yang kedua, kepercayaan itu membutuhkan ketaatan. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara bisa bayangkan bagaimana Maria, saudara, taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan mau untuk melakukan apa yang malaikat inginkan dalam hidup dia, saudaraku. Apa yang terjadi? Karena ketika dia hamil, saudara, dia akan banyak mengalami hal-hal di luar apa yang dia tidak pikirkan. Misalnya saja begini, di zaman itu jika ia hamil tanpa suami, dia bisa dirajam. Apa kata daripada Yusuf? Apa kata daripada orang tua? Apa kata dari tetangga? Tapi yang namanya Maria taat. Saudaraku, rencana Tuhan tidak selalu nyaman. Waktu Tuhan itu kadang tidak selalu nyaman. Why tidak selalu nyaman? Bayangkan waktu itu yang namanya Maria dan Yusuf, karena ada sensus penduduk, dia harus ke Bethlehem. Dalam keadaan hamil berat yang namanya Maria harus naik keledai pergi ke Bethlehem. Dan ketika itu dia harus melahirkan bayi Yesus. Tidak ada bidan di dalamnya. Tidak ada yang namanya temannya. Tapi ia dapat melakukan itu dengan luar biasa. Rencana Tuhan bagi saudara dan saya mungkin tidak nyaman, tapi tetap taat saudara. Hari ini mungkin saudara di posisi yang tidak enak. Mungkin usahamu mulai sedikit demi sedikit menurun, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Trusting God. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami tahu hidup kami tidak selamanya nyaman. Kami akan mengalami hal-hal yang menurut kami itu tidak enak. Tapi kami tetap mau setia kepadamu ya Tuhan. Mempercayai Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau tetap memandang Engkau. Kami tetap mau fokus kepada Engkau. Karena Allah merencanakan yang hebat atas hidup kami. Thanks God, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. God Lover diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat, teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.